Selamat datang. Di acara 7 ini akan dilakukan praktikum dengan topik buffering. Nah, buffering itu apa? Jadi secara anatomis, buffer itu merupakan sebentuk zona yang mengarah keluar dari sebuah objek pemetaan, baik itu titik, garis, atau area poligon. Dengan membuat buffer, akan terbentuk suatu area yang melingkupi atau melindungi suatu objek spasial dalam peta dengan jarak tertentu. Jadi nanti bentuk buffer akan menyesuaikan dengan bentuk elemen yang ada, seperti pada di gambar. Jadi akan terbangun dari elemen titik, kemudian ada garis maupun poligon. Nah, untuk di acara ketujuh ini, yang pertama akan dilakukan buffering terhadap sungai untuk menentukan daerah rawan banjir. Data yang diperlukan yang pertama ada SHP batas administrasi desa, kemudian ada SHP sungai, dan ada SHP pemukiman. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama akan dilakukan pengaturan terhadap koordinat sistem. Kemudian kita bisa melanjutkan untuk mengatur warna dari masing-masing SHP. Kemudian dapat dilakukan analisis buffer yang dilanjutkan dengan analisis clip. Dan yang terakhir dapat disesuaikan warna dari hasil analisis clip. Yang pertama, kita perlu mengatur koordinat sistem. Nah, namun sebelumnya dapat kita tambahkan dulu datanya dengan cara klik Add Data. Kemudian pastikan untuk mengoneksikan folder. Kemudian kita tambahkan, kita pilih SHP apa saja yang diperlukan. Setelah data ditambahkan, dapat kita atur koordinat sistem dengan klik View, kemudian pilih Data Frame, dan atur koordinat sistem sesuai dengan lokasi yang digunakan sebagai data untuk pembuatan buffer ini. Nah, kemudian setelah diatur koordinat sistemnya, dapat kita atur warna dari masing-masing SHP. Dapat dilakukan dengan klik kanan saja pada kotak yang berwarna, kemudian dipilih warna yang sesuai atau yang kalian inginkan. Nah, jika sudah, dapat kita lanjutkan ke step berikutnya, yakni melakukan analisis buffer. Terdapat 3 analisis yang dilakukan, yakni untuk daerah yang mengalami dampak banjir berat,
dampak banjir sedang dan dampak banjir ringan. Caranya sama, yang membedakan adalah jarak dari pengaturan buffer ini. Untuk yang memiliki dampak berat nanti akan diatur dengan jarak 10 meter, dan untuk yang sedang 30 meter, dan yang ringan adalah 50 meter. Caranya nanti kita pilih geoprocessing, kemudian pilih buffer, dan ketika muncul window, input feature-nya adalah SHP sungai, kemudian distance adalah 10 meter. Kemudian kita klik OK dan tunggu proses analisis buffer selesai. Kita pilih geoprocessing, kemudian kita pilih buffer. Input feature-nya kita pilih sungai. Kemudian jaraknya kita atur menjadi 10 meter. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari buffer dengan jarak 10 meter. Seperti ini hasilnya. Nah, ini dapat kita ubah namanya. Jadi kemudian dapat kita lanjutkan untuk melakukan analisis buffer dengan jarak 30 meter. Caranya sama, kita pilih geoprocessing, kita pilih buffer, kita input feature-nya, kita pilih sungai. Kemudian untuk jaraknya kita atur 30 meter, kemudian kita klik OK. Nah, ini menunjukkan bahwa proses buffer telah selesai. Dan ini adalah hasil dari buffer dengan jarak 30 meter. Dapat kita ubah namanya. Seperti ini. Dan kita dapat melanjutkan untuk membuat analisis buffer dengan jarak yang ketiga, yakni 50 meter. Caranya sama, kita pilih geoprocessing, kita pilih buffer, kita input feature-nya sungai, dan kita atur jaraknya menjadi 50 meter. Kemudian kita klik OK. Nah, berikut adalah hasil dari buffering yang ketiga dengan jarak 50 meter. Nah, untuk membedakan jarak dari masing-masing buffer ini, dapat kita ubah warnanya. Untuk buffer dengan jarak 10 meter, dapat kita pilih warna merah. Dan dapat kita sesuaikan outline-nya.
seperti ini hasil dari pengaturan masing-masing warna. Kemudian untuk mengetahui area pemukiman di mana saja yang mengalami dampak dari luapan banjir di sungai ini, dapat kita analisis klip. Nah, analisis klip ini juga dilakukan untuk ketiga kelas dari jarak buffer yang telah dibuat, yang dilakukan dengan cara yang sama. Pertama, kita pilih geoprocessing, kemudian kita pilih klip. Ketika muncul window, input feature-nya adalah sungai yang telah kita buffer sesuai dengan jarak yang diinginkan. Misalkan untuk yang kelas berat, nah nanti input feature-nya adalah sungai dengan jarak buffer 10 meter. Dan untuk klip feature-nya adalah pemukiman. Kemudian kita klik OK dan tunggu proses analisis klip selesai. Kita klik geoprocessing, kita pilih klip. Input feature-nya yang pertama adalah sungai dengan buffer 10 dan klip feature-nya adalah pemukiman. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti hasilnya akan terpotong sesuai dengan buffer yang dipilih. Kita lanjutkan untuk melakukan proses klip pada buffer dengan jarak yang sedang. Kita pilih geoprocessing, kita pilih klip. Input feature-nya adalah, ini sebelumnya kita ubah dulu namanya. Kita lanjutkan, kita pilih geoprocessing, kita pilih klip. Input feature-nya adalah sungai dengan buffer yang kedua atau yang dengan jarak 30. Kemudian klip feature-nya adalah pemukiman dan kita klik OK. Nah, ini adalah klip dari buffer yang kedua dengan jarak 30 meter. Dapat kita rename. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat klip yang ketiga. Klik geoprocessing, klik klip. Kita input feature-nya adalah sungai dengan buffer 50 dan klip feature-nya adalah pemukiman. Kemudian kita klik OK. Nah, proses klip telah selesai. Dapat kita ubah lagi namanya. Klip 50. Kemudian dapat kita sesuaikan warnanya agar tampak perbedaan yang lebih jelas. Untuk klip pada buffer dengan jarak 10 meter, kita pilih yang berwarna merah. Untuk klip yang kedua,
dapat kita pilih warna kuning. Dan untuk klip yang ketiga dapat kita pilih warna hijau. Dapat kita atur layernya agar masing-masing dari buffer akan nampak. Kita atur juga untuk garis dari sungainya. Nah, ini merupakan hasil dari buffer sungai untuk mengetahui daerah yang rawan banjir. Nah, nampak bahwa area pemukiman yang berada sangat dekat dengan sungai memiliki resiko yang lebih tinggi daripada area pemukiman dengan jarak yang lebih jauh di belakangnya. Area pemukiman dengan jarak 10 meter dari sungai memiliki resiko yang lebih tinggi daripada area pemukiman dengan jarak 30 atau 50 meter. Nah, selain melakukan buffering pada sungai untuk mengetahui daerah dengan kerawanan banjir yang berat, sedang maupun ringan, kita juga dapat melakukan buffering untuk menentukan harga tanah. Nah, untuk buffering ini, data yang dibutuhkan adalah SHP batas administrasi daerah, kemudian saya menggunakan SHP rumah sakit dan SHP pemukiman, kemudian ada juga SHP sawah. Nah, langkah yang dilakukan hampir sama. Yang pertama akan dilakukan pengaturan terhadap koordinat sistem. Ketika sudah, kita juga kemudian dapat mengatur warna dari masing-masing SHP. Kemudian dapat dilanjutkan untuk analisis buffer, dan yang terakhir adalah penyesuaian warna hasil dari analisis buffer tersebut. Nah, pertama kita akan menambahkan data-data yang diperlukan. Nah, ini sudah ada data pemukiman dan data administrasi desa. Kemudian akan kita tambahkan data rumah sakit dan data sawah. Nah, data sudah ditambahkan, kemudian kita dapat atur warna dari masing-masing SHP tersebut. Untuk sawah, kita dapat sesuaikan. Mungkin akan kita pilih ini. Kemudian kita klik OK. Untuk rumah sakit, dapat kita pilih icon ini dengan warna merah. Kemudian kita klik OK juga. Nah, jadi akan nampak seperti ini. Kemudian, karena koordinat sistem telah diatur di awal, kita dapat lanjutkan
saja untuk melakukan buffering. Nah, karena kita ingin mengetahui area mana saja dari sekitar rumah sakit yang memiliki harga yang lebih mahal, sedang dan lebih murah, dapat kita atur nanti pada jarak ada buffer dengan jarak 100 meter, kemudian yang sedang adalah 500 meter, dan yang lebih jauhnya lagi adalah buffer dengan jarak 1000 meter. Langkahnya hampir sama seperti yang dilakukan pada buffer sungai, yakni pertama pilih geoprocessing, kemudian kita pilih buffer, dan ketika muncul window nanti input feature-nya adalah rumah sakit, dan kita atur distance-nya 100 meter, kemudian kita klik OK. Nah, jadi kita pilih geoprocessing, kita pilih buffer, kita pilih input feature rumah sakit dengan distance 100 meter. Kemudian kita klik OK. Nah, ini proses buffer yang pertama telah selesai. Dapat nampak bahwa terbentuk zonasi dengan jarak 100 meter. Ini adalah buffer yang pertama, maka dapat kita rename. Kemudian kita dapat melakukan buffer yang kedua dengan cara yang sama. Klik geoprocessing dan pilih buffer. Untuk input feature-nya adalah rumah sakit dengan distance yang berbeda, yakni 500 meter. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil dari buffer yang kedua. Layarnya dapat kita bawa ke atas agar nampak. Nah, dapat kita lanjutkan untuk melakukan buffer yang ketiga. Caranya sama, kita pilih geoprocessing, kita pilih buffer, input feature-nya adalah rumah sakit, dan jaraknya kita atur menjadi 1000 meter. Kita klik OK. Nah, hasil buffer yang ketiga telah selesai. Dapat kita bawa ke bawah. Nah, ketika dari ketiga buffer ini sudah terproses, hasilnya dapat kita sesuaikan masing-masing warna dari buffer. Untuk buffer yang pertama atau dengan jarak yang paling dekat, yakni 100 meter, dapat kita pilih warna merah. Untuk buffer yang kedua dengan jarak yang lebih jauh dari buffer yang pertama, dapat kita pilih warna kuning. Dan untuk buffer yang ketiga dapat kita pilih warna hijau. Jadi nanti hasil dari buffer untuk rumah sakit dapat terlihat seperti ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa area-area yang berada di sekitar rumah sakit dimungkinkan akan memiliki harga tanah dengan nilai jual yang tinggi. Jadi untuk area sawah dan pemukiman yang berada di zona buffer
3, 2, maupun 1, relatif akan memiliki harga tanah yang lebih mahal daripada tanah, baik itu sawah maupun pemukiman, yang berada di area luar buffer. Baik, demikian hasil dari praktikum acara 7. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.